Akhirnya ada update terbaru mengenai Mortal Kombat 2 yang merupakan sequel dari film yang dirilis pada tahun 2021 kemarin. Nggak kerasa ya, ternyata udah 4 tahun sejak film pertama ini dirilis. Kali ini ada beberapa karakter baru yang sudah diumumkan dan sedikit bocoran mengenai alur cerita film ini, serta ada banyak hal menarik yang sebenarnya pengen saya bahas. Mulai dari karakter-karakter yang baru diperkenalkan, tampilan visual mereka, sampai bagaimana arah cerita film ini jika dibandingkan dengan film terdahulunya. So, Universe, let's talk about it. Sebelum kita mulai pembahasan kita kali ini, karena ini sudah mau lebaran, mungkin kalian butuh baju baru, tapi kalian males berdesak-desakan di toko, kalian bisa cek di pojok kiri layar monitor kalian di sini ya. Salah satu hal yang paling menarik yang diungkapkan dalam sebuah wawancara dengan Entertainment Weekly bersama sang sutradara yaitu Simon McQuaid, bahwa seri Mortal Kombat yang satu ini memang sudah sejak awal dirancang sebagai trilogi. Hal ini sebenarnya sudah disebutkan sejak tahun 2021 oleh Greg Russo, salah satu penulis naskah film pertama. Jadi struktur cerita dari trilogi ini terdiri dari film pertama yang dirilis pada tahun 2021 kemarin yang berfungsi sebagai pengantar sebelum turnamen Mortal Kombat dimulai. Lalu film kedua alias Mortal Kombat 2 akan fokus kepada turnamen Mortal Kombat yang sebenarnya, sesuatu yang sebenarnya sudah sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar. Lalu film ketiga yang belum diumumkan secara resmi akan membahas dampak dari turnamen ini dan apa yang akan terjadi setelahnya. Salah satu kritik terbesar dari film pertama sebenarnya adalah bahwa film ini terasa seperti prolog yang panjang tanpa adanya turnamen Mortal Kombat itu sendiri. Dan kali ini Mortal Kombat 2 akan memperbaiki hal tersebut dengan menampilkan pertarungan di turnamen tersebut yang sesungguhnya. Film ini akan berpusat kepada pertahanan Earthrealm dari serangan Outworld. Turnamen ini menjadi ajang pertarungan antara kedua dunia dengan nasib bumi yang akan menjadi taruhannya. Salah satu karakter baru yang diperkenalkan adalah Shao Kahn yang diperankan oleh Martin Ford. Dari segi postur, Ford ini adalah pria yang bertubuh besar. Namun foto awal yang dirilis tidak benar-benar menampilkan kesan tersebut. Banyak yang berharap agar tampilan lengkapnya dengan kostum bisa full diperlihatkan karena armor khas dari Shao Kahn bisa memberikan kesan yang jauh lebih meyakinkan daripada hanya sekedar foto wajahnya saja. Kemudian salah satu kejutan terbesar dari film ini adalah keputusan untuk menampilkan Johnny Cage sebagai karakter utama yang kali ini diperankan oleh Karl Urban. Pemilihan Urban untuk peran ini sebenarnya cukup mengejutkan dan mungkin agak terasa aneh untuk sebagian orang. Menariknya, interpretasi dari Johnny Cage dalam film ini akan sedikit berbeda dari versi di game. Dalam film ini, dia digambarkan sebagai seorang aktor Hollywood yang sudah kehilangan popularitasnya dan tiba-tiba terjebak dalam dunia yang penuh dengan kekerasan ini. Karl Urban akan memberikan sentuhan khasnya pada karakter ini yang diharapkan bisa memberikan kesegaran untuk franchise ini. Salah satu aspek yang paling banyak dikritik dari film pertama sebenarnya adalah karena kehadiran karakter baru yang bernama Cole Young, karakter yang diperankan oleh Louis Tan. Karakter ini tidak berasal dari game dan diperkenalkan secara khusus hanya untuk film, tetapi justru menjadi salah satu tokoh yang paling tidak disukai oleh para fans. Banyak yang merasa bahwa karakter ini tidak terlalu memiliki peran yang sangat penting atau signifikan dalam film pertama, selain sebagai alat untuk penonton bisa memahami dunia Mortal Kombat. Dia memiliki kemampuan untuk menggunakan armor yang melindunginya dalam pertarungan, tetapi secara keseluruhan karakter ini terasa lemah dibandingkan dengan karakter-karakter lain yang sudah dikenal dari gamenya. Dalam daftar pemain untuk film kedua, nama Louis Tan masih ada, yang berarti Cole Young masih akan muncul dalam film ini. Dalam wawancara sebelumnya, Louis Tan juga sempat membahas keterlibatannya dalam film ini. Namun, kelihatannya perannya akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan film sebelumnya. Jika mengingat bagaimana film pertama berakhir, adegan terakhir menunjukkan Cole Young berada di sebuah gym sebelum poster Johnny Cage akhirnya muncul di layar. Sepertinya film ini akan beralih fokusnya dari Cole Young menuju Johnny Cage sebagai pusat cerita. Itu berarti sekarang Mortal Kombat 2 benar-benar akan mengandalkan Karl Urban sebagai wajah baru untuk franchise ini. Meskipun pemilihannya memang dianggap cukup aneh. Bukan berarti Karl Urban itu adalah aktor yang jelek ya. Justru sebaliknya, dia tampil luar biasa dalam serial The Boys dan berbagai film lainnya. Tapi kalau bicara tentang energi khasnya sebagai Johnny Cage, banyak yang akan kesulitan untuk membayangkan bagaimana Karl Urban untuk memerankan karakter tersebut. Namun kalau melihat perkembangan karakter Johnny Cage dalam Mortal Kombat X dan Mortal Kombat 11, ada perubahan yang cukup signifikan. Dia tidak lagi sekedar sosok sombong yang penuh dengan ego, tapi juga memiliki kedalaman karakter, di mana ada unsur aktor yang sudah mulai kehilangan pamor atau kejayaannya, yang mungkin akan menjadi sudut pandang menarik dalam film ini. Mungkin inilah pendekatan yang diambil untuk karakter Johnny Cage versi Karl Urban. Kalau film ini nantinya akan menampilkan Johnny Cage sebagai aktor laga yang sudah tidak setenar dulu, yang kini harus membuktikan dirinya kembali, dan
dan itu bisa menjadi jalan cerita yang jauh lebih menarik. Dalam game, ada elemen seperti ini di mana Johnny Cage harus menghadapi kenyataan bahwa dirinya tidak lagi muda, tetapi tetap harus berjuang. Tentu saja keputusan ini masih menimbulkan tanda tanya untuk para fans. Apakah Karl Urban bisa benar-benar menangkap esensi dari Johnny Cage? Kita masih harus menunggu untuk melihat hasil akhirnya. Selain itu, dalam wawancara ada detail menarik yang ditunjukkan tentang bagaimana turnamen ini akan digambarkan di dalam film. Jadi kabarnya di sepanjang film akan ada visual yang menunjukkan siapa yang sedang unggul dalam pertandingan. Jadi turnamen di sini bukan sekedar ajang pertarungan tanpa makna, tetapi ada konsekuensi besar di baliknya, di mana kita penonton benar-benar bisa merasakan tensi dari pertarungan yang terjadi. Dan ini tentu akan membuat cerita menjadi semakin seru. Sekarang, coba kita bicara soal karakter-karakter baru yang diperkenalkan di Mortal Kombat 2. Salah satunya adalah Shao Kahn yang diperankan oleh Martin Ford. Lalu ada Adeline Rudolph sebagai Kitana. Kitana sendiri sebenarnya merupakan karakter penting dalam game, dan ada kemungkinan film ini juga akan mengeksplorasi hubungannya dengan Liu Kang. Dari segi casting, film ini benar-benar menghadirkan aktor-aktor kelas atas. Kita masih punya Joe Taslim yang akan kembali sebagai Sub-Zero, Hiroyuki Sanada sebagai Scorpion, dan Tananobu Asano sebagai Raiden. Sayangnya, banyak dari mereka yang tidak mendapatkan porsi yang cukup dalam film pertama, tapi mudah-mudahan kali ini benar-benar dimaksimalkan. Ngomong-ngomong soal Sub-Zero dan Scorpion, mereka memang menjadi salah satu daya tarik utama dalam film pertama. Bahkan banyak yang menganggap adegan pembuka di antara keduanya sebagai bagian terbaik dalam film tersebut. Adegan tersebut ditampilkan begitu intens, emosional, dan benar-benar menunjukkan potensi yang bisa digali dari karakter-karakter ini. Banyak yang berharap Mortal Kombat 2 bisa lebih mengeksplorasi rivalitas mereka. Bahkan ada ide menarik bagaimana kalau kita mendapatkan spin-off yang hanya berfokus pada kisah Scorpion dan Sub-Zero. Karena jujur aja, chemistry di antara Hiroyuki Sanada dan Joe Taslim sangat luar biasa. Kita juga tidak bisa melupakan bagaimana Sub-Zero menjadi karakter yang sangat menakutkan di film pertama. Salah satu adegan terbaik adalah ketika dia membekukan peluru di udara dan ketika dia mengejar para karakter utama seperti seorang Terminator. Intensitas itu benar-benar membuat Sub-Zero menjadi terasa sebagai ancaman yang sangat serius. Poin menarik lainnya dalam wawancara tersebut adalah penekanan bahwa di film kedua kali ini semua tim bisa lebih bebas bereksplorasi. Kalau di film pertama masih terasa sedikit tertahan, kali ini mereka benar-benar bisa melepaskan belenggu dan membawa cerita ke level yang berikutnya. Sang sutradara Simon McQuaid bahkan mengatakan bahwa mereka ingin benar-benar all out dalam mengeksekusi ide-ide yang sebelumnya mungkin susah untuk diwujudkan. Berbicara soal tambahan karakter, ada beberapa nama besar yang ikut bergabung juga di Mortal Kombat 2 seperti misalnya Damon Harriman yang berperan sebagai Quan Chi, lalu ada Tati Gabriel sebagai Jade, dan ini benar-benar casting yang luar biasa juga. Tati Gabriel memang semakin dikenal apalagi setelah diumumkan bahwa dia juga ikut dalam serial The Last of Us season kedua dan beberapa proyek yang lainnya. Kalau melihat rekam jejaknya, akan sangat menarik untuk menanti bagaimana dia akan memerankan karakter Jade. Selain itu juga ada Sindel yang diperankan oleh Anna Tunguyen, di mana sepertinya mereka akan mengambil inspirasi dari Mortal Kombat pertama versi reboot, di mana Edenian Empire memiliki lebih banyak pengaruh budaya Asia. Ini merupakan sebuah keputusan visual yang menarik karena bisa memberikan identitas yang lebih unik kepada dunia Mortal Kombat. Untuk saat ini, masih belum ada gambar resmi dari Quan Chi, Jade, ataupun Sindel, tapi Entertainment Weekly sudah mengkonfirmasi keberadaan mereka dalam film ini. Yang cukup mengejutkan, karakter Kano dan Kung Lao juga akan kembali, meskipun mereka berdua sudah tewas di film pertama. Disebutkan bahwa dalam dunia Mortal Kombat, memang ada beberapa aturan yang bisa dibengkokkan. Karakter yang mati bisa saja kembali dari dimensi lain, dan memang ini bukan hal yang aneh dalam franchise Mortal Kombat. Tapi berbicara soal Kano, ada satu pertanyaan. Kenapa banyak orang yang sangat suka dengan karakter yang satu ini? Dia memang karakter ikonik, tapi secara pribadi kalau saya sendiri lebih suka sebelum dia mulai banyak bicara gitu. Dulu di game klasiknya dia dikenal sebagai karakter yang punya fatality yang sangat khas, yaitu menarik jantung lawannya, dan itu diperlihatkan di film pertama. Seiring waktu berjalan, dia kemudian berkembang menjadi karakter yang jauh lebih komedik dengan aksen khas Australia dan kepribadian yang jauh lebih santai. Ada yang suka dengan perubahan ini, tapi ada juga yang merasa bahwa karakter aslinya jauh lebih menarik daripada perubahan yang terjadi. Meskipun demikian, kalau dia kembali, sepertinya dia akan tetap memerankan karakter peran klasiknya, si pengkhianat yang lebih mementingkan kekuasaan daripada kesetiaan. Di Mortal Kombat 11 misalnya, ada momen menarik ketika dia bertemu dengan versi dirinya yang jauh lebih muda dan mereka langsung akrab, seolah-olah mereka adalah partner in crime sejati. Bisa jadi film ini akan mengeksplorasi sisi ini menjadi lebih dalam. Selain film, Mortal Kombat pertama yang juga merupakan game terbaru dari franchise ini akhirnya mendapatkan perhatian. Warner Brothers mengumumkan bahwa mereka akan merilis skin karakter film ke dalam game.
Jadi para pemain gamenya itu bisa menggunakan tampilan Carl Urban dan karakter lain dalam film yang akan dimasukkan ke dalam game. Ini merupakan langkah yang cukup menarik meskipun ada satu pertanyaan besar, berapa harga yang akan mereka gunakan untuk DLC ini? Kalau melihat tren industri saat ini, bukan tidak mungkin mereka akan menjualnya dengan harga yang cukup tinggi ya. Tapi kita lihat saja nanti. Itu dia beberapa updatean dari Mortal Kombat 2. Mungkin ada detail update lainnya yang tidak kita bahas di video kita kali ini. Jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih atas waktu kalian. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.